Upacara peringatan Hari Pengayuman ke-81 tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak, Rabu 19 Agustus 2026 dimulai. Bertindak selaku Inspektur Upacara Sylvester Sililawa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur. Pembaca sejarah singkat Kementerian Hukum, Bawono Ika Sutomo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Perwira Upacara, Hasran Sapawi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Komandan Upacara, Yohanes Beli, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Ajudan Inspektur Upacara, Muhammad Irfan Saidi, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama. Pembawa acara, Marcella Endo, Analis Hukum Ahli Pertama. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Leonard Sedagadi, pelaksana pada kantor wilayah. Pembaca Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, Sebastianus Osu KW1, pelaksana pada kantor wilayah. Pembaca doa, Dince Bulelogo, Analis Hukum Ahli Madya. Pengibar bendera, Ronaldi Nale, Maria Ayu Konsita Dewi Lose, Rudolfo Ganggas, pelaksana pada kantor wilayah. Petugas pemegang pataka, Jeffrey Wabang, Arnolus Bailao, Paulus Nibani, Dion Arifin, John Dopo, Andreas Ratu Uju, Gerson Maima, Adrian Tafetin, Yeki Laifoy, Yohanes Lanan, Robi Tasesep, Alexander Bulu, Jordi Talan, Hijron Omi, Herman Payong Beda, Yakobus Karies, Daud Lerik. Komandan Upacara memasuki lapangan upacara. Komando, saya ambil alih. Masing-masing komandan berlalu ke samping kanan barisannya. Kerjakan. Latihan. Bisa di tempat. Gerak. Laporan perwira upacara. Hadirin dimohon berdiri. Siap. Gerak. Kepala Kantor Wilayah tiba di tempat upacara menuju mimbar kehormatan. Panji tanda kehormatan Kementerian Hukum Republik Indonesia memasuki tempat upacara. Angkat tegak maju dan
Terus. Penghormatan kepada Panji Tanda Kehormatan Kementerian Hukum Republik Indonesia dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada panji kehormatan Kementerian Hukum. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan sejarah singkat Kementerian Hukum oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Sejarah Kementerian Hukum. Kementerian Hukum pada awalnya bernama Departemen Kehakiman yang menjadi bagian dari Kabinet Presidensial pertama di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Pada saat itu, Profesor Dr. Mr. Supomo diangkat sebagai Menteri Kehakiman pertama pada tanggal 19 Agustus 1945. Sejarah mencatat lahirnya Departemen Kehakiman sejalan dengan proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil sidang kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keamanan Rakyat, Departemen Kehakiman, Departemen Penerangan, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Menteri Negara. Dalam dinamikanya, Kementerian Hukum telah mengalami 6 kali perubahan nomenklatur. Perubahan pertama terjadi pada kabinet pertama yang dipimpin Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada masa Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949. Perubahan berikutnya terjadi pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1968. Masa Orde Baru pada tahun 1968 sampai dengan 1998. Dan 2 kali pada masa reformasi, yaitu 1998 sampai dengan sekarang. Adapun nomenklatur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Departemen Kehakiman periode tahun 1945 dan sampai dengan 1999. Yang kedua, Departemen Hukum dan Perundang-undangan periode tahun 1999 sampai dengan 2001. Ketiga, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia periode tahun 2001 sampai dengan 2004. Keempat, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia periode tahun 2004 sampai dengan 2009. Kelima, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode tahun 2009 sampai dengan 2024. Keenam, Kementerian Hukum periode tahun 2024 sampai dengan sekarang. Di masa pemerintahan Republik Indonesia ke depan, di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Prabowo Subianto dalam susunan kabinetnya dilakukan perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi
beberapa kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Seluruh kementerian tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024 sampai dengan 2029. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum, terdapat 8 unit kerja eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum, yaitu yang pertama Sekretaris Jenderal, kedua Inspektorat Jenderal, ketiga Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, keempat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kelima Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, keenam Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketujuh Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan kedelapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Kementerian Hukum merupakan kementerian induk dari kementerian hasil pemisahan kelembagaan tersebut. Seiring perkembangan organisasi, hari lahir Kementerian Hukum ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum Nomor M.3.MHR-3.OT.01.01 Tahun 2025 tentang penetapan Hari Pengayoman sebagai Hari Lahir Kementerian Hukum. Hari lahir tersebut dikenal sebagai Hari Pengayoman Kementerian Hukum, diperingati setiap tanggal 19 Agustus. Selamat memperingati Hari Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia. Semoga Kementerian Hukum ke depan semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergis, transparan, inovatif, dan semakin berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Salam pembaruan. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Nomor upacara memperingati Hari Ulang Tahun Hari Pengayoman ke-61 Rabu 19 Agustus 2026. Siap. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Komandan Upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadap kiri arah kanan. Gerak.
bendera merah putih. Bergerak! Gerak! Hadap kiri, hadap kanan. Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kusuma bangsa, para pendahulu pengayoman, serta mari kita rendahkan hati berdoa kepada saudara kita di Flores yang sedang mengalami bencana. Mengeningkan cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti seluruh peserta upacara. Lapor membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia,
adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pemberian penghargaan oleh Inspektur Upacara. Penerima Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Penerima penghargaan diserahkan mengambil tempat. Perwakilan penerima surat pencatatan: Yunus Pranatal Silas Bureni, Hendro Judrian Mesa, Jose Celestino Martins Naibuti SPT MSI, Saverinus Suhadi. Penyerahan plakat kepada Kepala BNI Cabang Kualino Kupang dalam kontribusi pencatatan hak cipta. Perwakilan pemenang lomba diwakili pemenang pertama, Gaple atas nama Bawono Ika Sutomo dan John Karol Doko. Lomba tradisional estafet karet dan gelas divisi P3H Hasran Sapawi. Badminton ganda putra atas nama Erik Sabuna dan Sujun Ermanu. Badminton ganda putri atas nama Novembriani Esara dan Baik Elia. Badminton ganda campuran atas nama Cornelia Rado dan Yeri Kese. Tenis meja ganda putra atas nama Rocky Dude dan Sitrisen Yohanes. Catur atas nama perwakilan CV R4 Goda. Lomba balapan gigit sendok Irfan Saidi. Lomba makan kerupuk Stefanus Sopo. Dimohon kesediaan Kepala Kantor Wilayah untuk memberikan penghargaan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pemberian penghargaan ini adalah salah satu apresiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur kepada seluruh jajaran. Untuk yang pertama adalah Satya Lancana Karya Satya 20 tahun, dan selanjutnya penerima surat pencatatan yaitu Yunus Bureni dengan buku yang berjudul Sistem Peradilan dalam Perspektif Perubahan Sosial dan Hukum. Hendro Mesa dengan judul buku Cerita Anak Afrika, Aku Fantastik Rasakan Indahnya Keberagaman Afrika.
Jose Naibuti dengan judul buku Matekio dan Saverinus Suhardi dengan judul buku Pada Jalan Pagi yang Sehat terdapat inspirasi kuat simpulan pemikiran seorang perawat, dan juga terdapat apresiasi dari kantor wilayah kepada Bank BNI Cabang Kuanino Kupang, yaitu dengan adanya pemberian fasilitas 25 pemohon pencatatan kekayaan intelektual dari 1.000 pemohon di seluruh Indonesia. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian, dan juga bagi Bapak Ibu jajaran yang mengikuti perlombaan sebagai bagian dari peringatan Hari Pengayoman ke-81 dan juga peringatan HUT Republik Indonesia ke-81. Kami mohon kesediaan Kepala Kantor Wilayah berkenan untuk mengambil gambar bersama dengan para penerima penghargaan. Terima kasih Kepala Kantor Wilayah dan para penerima penghargaan. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan paling meriah Bapak dan Ibu. Amanat Inspektur Upacara. Desa di tempat. Gerak. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur beserta jajaran, Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur beserta seluruh pimpinan dan teman-teman notaris, para purnabakti, para mitra kerja, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank NTT, pimpinan Hotel Aston Kupang, pimpinan Hotel Neo Etari Kupang, pimpinan PT Godam, Ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan Kanwil Hukum Nusa Tenggara Timur, para insan pers, para pejabat, ASN, pegawai dan peserta magang di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, serta seluruh peserta upacara yang saya banggakan. Izinkan saya membacakan sambutan Menteri Hukum Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita bisa mengikuti upacara dalam rangka memperingati hari lahir Kementerian Hukum atau Hari Pengayoman ke-81 dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para mitra kerja kementerian lembaga yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Sinergi, kolaborasi dan komitmen yang terjalin dengan baik merupakan modal yang sangat berharga dalam mewujudkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas bagi masyarakat. Bagi saya, peringatan ini bukan sekedar tentang perjalanan sebuah institusi. Ini adalah momentum untuk kembali kepada pertanyaan yang paling mendasar. Untuk siapa kita bekerja? Dan jawabannya jelas. Kita bekerja untuk masyarakat. Kita bekerja untuk bangsa dan negara. Karena itu, ukuran keberhasilan Kementerian Hukum bukan hanya berapa banyak regulasi yang kita hasilkan, berapa banyak program yang kita jalankan,
atau berapa tinggi capaian kinerja kita. Ukuran yang sesungguhnya adalah seberapa besar kehadiran kita dirasakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, beberapa hari yang lalu kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Ada pesan yang harus kita pegang bersama. Pembangunan dan seluruh kerja pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan rakyat. Bagi kita di Kementerian Hukum, pesan tersebut memiliki arti yang sangat konkret. Hukum tidak boleh terasa jauh dari masyarakat. Hukum tidak boleh berhenti menjadi kumpulan peraturan. Hukum harus memberikan kepastian. Hukum harus memberikan perlindungan. Dan hukum harus mampu menghadirkan solusi. Semangat itulah yang sejak awal ingin kita bangun melalui pasti ada solusi. Saya tidak ingin ini hanya menjadi sebuah program atau slogan. Pasti ada solusi harus menjadi budaya kerja Kementerian Hukum. Ketika masyarakat datang dengan persoalan, jangan kita tambah dengan persoalan baru. Ketika masyarakat bertanya, jangan kita biarkan mereka berputar dari satu meja ke meja yang lain. Ketika ada persoalan yang dapat kita selesaikan, jangan kita berlindung di balik birokrasi. Cari jalan keluarnya, selesaikan masalahnya, hadirkan negara. Itulah makna pengayoman yang sesungguhnya. Di usia ke-81 ini, kita juga berada pada fase penting perjalanan Kementerian Hukum. Perubahan kelembagaan telah kita lalui. Sekarang waktunya memastikan bahwa perubahan tersebut menghasilkan cara kerja yang lebih baik dan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Saya ingin Kementerian Hukum menjadi organisasi yang semakin sederhana dalam proses, semakin cepat dalam mengambil keputusan, semakin kuat di wilayah, dan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Teknologi harus kita gunakan untuk mempercepat pelayanan. Data harus kita gunakan untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Dan kewenangan harus kita tempatkan sedekat mungkin dengan masyarakat, sepanjang dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. Karena masyarakat tidak peduli serumit apa struktur organisasi kita. Yang masyarakat ingin tahu sederhana, urusan saya bisa selesai atau tidak. Disitulah kita diuji. Kantor wilayah juga harus semakin kuat sebagai representasi Kementerian Hukum di daerah. Saya tidak ingin Kanwil hanya menjadi penghubung antara pusat dan masyarakat. Kanwil harus mampu menjadi problem solver hadir, memahami persoalan di wilayah, memberikan pelayanan dan menyelesaikan apa yang memang dapat diselesaikan di wilayah. Pusat memperkuat kebijakan, standar sistem, dan pengawasan. Wilayah memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. Bapak, Ibu, dan para hadirin saya hormati, pada momentum Hari Pengayoman ini, hati dan perhatian kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi bencana. Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Kementerian Hukum, saya menyampaikan rasa prihatin dan solidaritas yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Semoga saudara-saudara kita diberikan kekuatan dan ketabahan dalam seluruh proses penanganan serta pemulihan dapat berjalan dengan baik. Peristiwa ini sekaligus mengingatkan kita bahwa pengayoman membawa tanggung jawab yang besar. Mengayomi berarti hadir ketika masyarakat membutuhkan. Mengayomi berarti peduli kita, saudara kita menghadapi kesulitan. Dan mengayomi berarti tidak berhenti pada rasa prihatin, tetapi bergerak dan memberikan kontribusi nyata. Karena itu, saya ingin semangat Hari Pengayoman ke-81 diwujudkan melalui bukti nyata kerja kita untuk masyarakat, bukan sekedar seremoni, bukan sekedar slogan, tetapi sesuatu yang benar-benar dirasakan. Saya ingin seluruh jajaran memegang prinsip yang sederhana. Kalau bisa dipercepat, percepat. Kalau bisa dipermudah, permudah. Kalau bisa diselesaikan di wilayah, jangan semuanya dibawa ke pusat. Kalau teknologi bisa memangkas birokrasi, gunakan. Dan kalau masyarakat datang membawa masalah, pastikan mereka pulang membawa solusi. Itulah Kementerian Hukum yang ingin kita bangun. Kementerian yang tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Kementerian yang mampu membaca perubahan,
kementerian yang bekerja secara profesional dan berintegritas. Tetapi yang paling penting, kementerian yang kehadirannya dirasakan oleh masyarakat. 81 tahun pengalaman telah dibangun melalui pengabdian banyak generasi. Kita menghormati perjalanan itu bukan hanya dengan mengenangnya. Cara terbaik menghormati para pendahulu adalah dengan membuat pengayoman semakin berarti bagi masyarakat hari ini. Mari jadikan hari pengayoman ke-81 sebagai momentum untuk memperkuat kembali komitmen kita, bekerja lebih cepat, melayani lebih dekat, menyelesaikan lebih banyak persoalan masyarakat. Karena pada akhirnya masyarakat tidak akan mengingat berapa banyak rapat yang kita lakukan. Masyarakat tidak akan mengingat berapa banyak dokumen yang kita hasilkan. Masyarakat akan mengingat apakah ketika mereka membutuhkan negara kita hadir atau tidak. Dan saya ingin jawabannya selalu. Kementerian Hukum hadir memberikan kepastian, hadir memberikan perlindungan, dan pasti ada solusi. Selamat Hari Pengayoman ke-81 kepada seluruh insan pengayoman dimanapun saudara bertugas. Terima kasih atas kerja keras, loyalitas, dan pengabdian saudara. Mari terus bekerja untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dirgahayu pengayoman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Siap, gerak. Diperdengarkan Mars Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pembacaan doa. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah kita menundukkan kepala dan menyatukan hati serta pikiran seraya datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa untuk memanjatkan doa dan ucapan syukur atas kasih dan penyertaan-Nya. Mohon izin doa akan kami pimpin secara agama Kristen. Bapak Ibu hadirin yang beragama lain dipersilakan menyesuaikan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, di pagi hari yang cerah dan penuh berkat ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu atas kasih, anugerah, dan penyertaan-Mu. Pada hari ini kami dapat kembali melaksanakan upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami bersyukur atas segala karunia dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah pengabdian kami. Kiranya momentum peringatan Hari Pengayoman ini semakin memperkuat komitmen kami untuk menjadi insan pengayoman yang senantiasa bersyukur,
tulus dalam melayani, serta menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab. Bapa yang penuh kasih, lunakkanlah hati dalam semangat kebersamaan, dalam semangat kekeluargaan, agar kami mampu mengerahkan segenap tenaga, pikiran dan potensi yang kami miliki untuk terus mempersembahkan karya dan prestasi terbaik, menyajikan layanan publik berkualitas, sehingga benar-benar kami dapat berkontribusi mewujudkan kinerja Kementerian Hukum yang semakin berkualitas untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bapa yang Maha Pengasih, pada kesempatan yang penuh hikmat ini, kami juga membawa dalam doa saudara-saudara kami yang terdampak bencana gempa bumi di Flores. Berikanlah kekuatan, penghiburan, kesehatan, dan keselamatan kepada seluruh korban serta keluarga yang terdampak. Sertailah para petugas, relawan, dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Kiranya masyarakat yang terdampak diberikan ketabahan dan kekuatan untuk segera bangkit dan memulihkan kehidupan. Tuhan yang Maha Kuasa, tuntunlah setiap langkah kami, berikanlah hikmat dalam setiap pengambilan keputusan, keteguhan dalam menghadapi tantangan, serta kerendahan hati dalam menjalankan setiap keberhasilan. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami, keluarga kami, dan seluruh insan pengayuman. Kami serahkan seluruh tugas, tanggung jawab, harapan dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih pada seluruh jajaran dan tamu undangan. Tuhan memberkati. Bubarkan. Komandan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Laporan Perwira Upacara. Inspektur Upacara menuju mimbar kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan kepada Panji-Panji Tanda Kehormatan Kementerian Hukum Republik Indonesia dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Panji-Panji Kehormatan Kementerian Hukum. Hormat! Gerak! Panji-Panji Tanda Kehormatan Kementerian Hukum Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara. Langkah tegap maju. Jalan.
Hadirin dimohon duduk kembali. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan barisan. Masing-masing komandan barisan membubarkan barisan. Kerjakan. Acara dilanjutkan dengan teman-teman. Bapak Ibu, seluruh peserta upacara dan juga seluruh tamu undangan, boleh kami minta tepuk tangan paling meriah untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Semoga doa-doa yang terbaik selalu dipanjatkan untuk Kementerian Hukum dan seluruh jajaran. Bapak Ibu para peserta upacara, kami silahkan untuk membubarkan barisan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh petugas dan peserta upacara. Kita akan melanjutkan dengan sesi ramah tamah bersama dengan seluruh tamu undangan. Sekali lagi kami ucapkan untuk seluruh tamu undangan terima kasih untuk kebersamaan dan waktu perkenanan yang telah hadir bersama-sama dengan kami, keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur. Dan kita akan bersama-sama mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan memotong tumpeng sebagai tanda ucapan syukur bersama kita. Boleh saya minta lagu Hari Bahagia yang dapat mengiringi pemotongan tumpeng kita? Apa mungkin lagu ucapan ulang tahun boleh? Silakan lagu Jamrut boleh? Dan kami mohon kesediaan perkenanan Kepala Kantor Wilayah, para Pinti, mohon izin Kepala Divisi Pencegahan dan juga Pelayanan Hukum berkenan untuk berada di tengah-tengah di area tumpeng yang sudah disediakan. Bapak Ibu sekalian, mohon izin upacara dan peringatan Hari Ulang Tahun Pengayoman tahun 2026 ini memang sengaja dirayakan sesederhana mungkin, karena ini bentuk dari keprihatinan kami kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Pulau Flores. Karena itu kami mohon untuk perkenanannya Bapak Ibu dapat memaklumi bahwa acara yang kami laksanakan ini sangat sederhana, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh tamu undangan yang hadir dan juga memberikan ucapan kepada kami, ucapan kebahagiaan dan doa bersama. Oleh itu kami mohon kesediaan sekali lagi, mohon izin untuk Bapak Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Divisi, mohon izin untuk dapat mengambil tempat di bagian tengah. Bapak Kepala Kantor Wilayah didampingi oleh Ibu Ketua Dharma Wanita. Mohon izin Bapak dan Ibu silakan mengambil posisi di dekat tumpeng. Begitu juga didampingi oleh para Kepala Divisi dan seluruh Bapak Ibu para pejabat, tamu undangan, hadirin lainnya. Mari kita bersama-sama kita mengelilingi tumpeng kecil, tumpeng sederhana, namun ucapan doa yang besar kepada seluruh jajaran. Bapak Ibu panitia, pisaunya tolong disiapkan. Silakan pemotongan tumpeng tanda ucapan syukur kita jajaran Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur. Kami mengundang Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu Purna Bakti, Bapak Ibu Mitra Kerja,
Ibu para penerima sertifikat dan juga seluruh rekan-rekan para notaris, kami silakan berada di tengah-tengah tumpeng dan mari kita rayakan bersama kebahagiaan peringatan hari ulang tahun pelayanan ke-81 tahun 2026. Sekali lagi mari kita kasih tepuk tangan paling meriah Bapak Ibu sekalian. Selamat ulang tahun Kementerian Hukum. Dan potongan tumpeng pertama akan diberikan kepada Kepala Divisi Pemotong tombol akan dibagikan kepada pegawai yang paling senior yang sesaat lagi akan purna bakti. Oh, para purna bakti. Oh, baik. Silakan Ibu Rosmini Manuhutu. Silakan akan menerima potongan tumpeng pertama. Dan potongan tumpeng kedua. Selanjutnya potongan tumpeng kedua untuk pegawai paling senior yang sesaat lagi akan memasuki masa purna bakti, Mama Dince Bulalogo. Kita doakan untuk tetap sehat, mengikuti para senior-seniornya yang hari ini juga berkumpul saat ini. Silakan Mama Dince menerima potongan tumpeng dari Bapak Kepala Kantor Wilayah. Dan untuk pegawai paling muda, Gilbert, mana Gilbert? Gilbert, ayo. Pegawai termuda, cepat. Pegawai termuda kita, Gilbert, ini baru usia 15 tahun. Iya, baru lulus dan sudah menjadi pegawai. Selanjutnya persiapan potongan tumpeng berikutnya akan diberikan kepada pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia di Nusa Tenggara Timur, Ibu Sanja. Mohon berkenan untuk dapat menerima potongan tumpeng berikutnya. Ini merupakan bagian dari kolaborasi yang luar biasa mitra kerja antara kantor wilayah Kementerian Hukum bersama rekan-rekan notaris yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Terima kasih untuk dukungan dan kolaborasinya. Selanjutnya persiapan potongan tumpeng berikutnya masih disiapkan oleh Bapak KKW bersama Ibu. Kami mohon kesediaan pimpinan BRI Cabang Koningo. Bapak berkenan untuk menerima potongan tumpeng berikutnya. Ini juga merupakan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih untuk dukungan dan fasilitas yang diberikan Bapak. Dan selanjutnya potongan tumpeng berikut akan diserahkan kepada Mas Jul dari Neo Aston. Mitra kerja kita yang selalu mendukung kita dalam segala program dan kegiatan kita selama berlangsung 1 tahun berjalan belakangan ini. Terima kasih teman-teman dari Neo Aston Kupang. Kami silakan untuk menerima potongan tumpeng. Dan berikutnya potongan tumpeng kedua, berikutnya lagi Bapak mohon izin akan diserahkan kepada Majelis Kehormatan Notaris yang akan diwakili oleh Pak Bobi. Berkenan Bapak untuk mengambil potongan tumpeng berikutnya. Meskipun Bapak Ibu mohon izin tumpengnya kecil, kita bagi-bagi sama rata ya. Sedikit-sedikit tapi kita merasakan kebahagiaan yang sama. Tanda sesederhana ini kita naikkan sebagai doa yang luar biasa. Apalagi terlebih khusus untuk para rekan-rekan kita, saudara kita yang ada di Pulau Flores yang sedang mengalami bencana. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu Ketua dan wanita. Berikut lagi perwakilan
sehingga masyarakat bisa mengetahui derap langkah kinerja seluruh jajaran kantor wilayah. Kami mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya ada perwakilan dari HAM, dari imigrasi, kakak-kakak kami tercinta, selamat datang kembali ke rumah. Dan mari kita bagi-bagi tumpeng sesedikit mungkin, tapi kita rasakan hal yang sama. Kalau tidak berpisah kita sama-sama merasakan ulang tahun ya. Tapi terima kasih untuk doa-doanya. Untuk yang pertama diserahkan untuk perwakilan dari HAM, Ibu Abi, terima kasih untuk doanya. Dan selanjutnya ada perwakilan dari HAM, ada Kakak Petrus dan juga Kakak Yohan. Nanti tetap kami mohon agar selalu bekerja sama, tetap mendukung kantor wilayah hukum. Tambah satu lagi Bapak, mohon izin untuk pemegang hak cipta, kami mohon kesediaan kepada Bapak Jose. Bapak Jose dari Bapak dari Pemprov PPJ ya Bapak. Terima kasih Bapak Jose Muti yang sudah luar biasa. Terus berkarya Bapak, dan jangan lupakan Kementerian Hukum untuk semua karya-karya yang sudah dilakukan. Oh, terakhir berkenan satu potongan tumpeng dari Bapak untuk istri tercinta, untuk dukungan Dharma wanita yang luar biasa sudah mendukung seluruh suami. Karena ini harus vegetarian. Boleh lagi kita kasih tepuk tangan sama ibu semuanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Hakim, izin jika ada yang ingin disampaikan dalam kesempatan kita saat ini kami silakan. Kepada seluruh tamu undangan, rekan-rekan saya, pada momen detik yang kita lalui bersama tadi pagi acara ini, saya percaya kehadiran kita semua memberi nilai dan makna tersendiri dalam ulang tahun ke-81 pengayuman sekarang Kementerian Hukum. Sambutan Pak Menteri tadi sungguh sangat menusuk kalbu, dan saya berhenti sejenak tadi. Bagaimana perenungan alam, saya dari malam mungkin susah tidur karena dalam 41 usia yang sangat tua. Dan tamu undangan saya bayangkan pagi ini luar biasa. Yang saya rindukan itu yang nyata, itu yang nyata.
Pembangunan Daerah NTT dan seluruh mitra baik yang hadir sekarang ini, dari jajaran notaris, ada pemerintah daerah, dari perbankan, dari usaha perhotelan, media, dan senior kita para pemuda bakti, dan juga para darah wanita yang selalu menemani. Ini kehangatan luar biasa dalam perjalanan panjang yang sudah kita torehkan bersama. Dukungan yang mulia dari seluruh mitra kerja. Dan dengan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh teman-teman semua. Mohon maaf teman-teman lelah dan letih. Saya tahu teman-teman semua lelah, letih bersama saya mengamankan seluruh kebijakan pimpinan kita, kebijakan negara ini. Saya menyadari itu, tapi teman-teman bangkit dengan satu semangat, itu kebanggaan tersendiri. Tetap bergerak terus mempertahankan semua torehan dan pendahulu-pendahulu kita. Dan mari kita amankan bersama semua keinginan dan kebijakan strategis pimpinan kita, terutama Bapak Menteri sekarang. Pasti ada solusi untuk mengamankan kebijakan pemerintah Bapak Presiden kita. Marilah kita jaga dan merawat sama-sama ini. Terima kasih semuanya, seluruh tamu undangan yang saya tidak bisa balas semua nilai tulus kebaikan dalam membangun bersama, seluruh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, seluruh pemangku kepentingan para tokoh adat dan tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat. Mari kita sama-sama rasa memiliki membangun NTT ini lebih baik dan lebih baik lagi. Dan pada akhirnya untuk doa kita yang ada di Flores, ya kita sama-sama merasakan. Marilah kita sama-sama mendoakan dengan cara kita, dan marilah kita bergerak hati dengan cara kita. Mungkin itu, terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan berkat oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan seluruh alam semesta ini selalu menjaga dan melindungi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada dalam pelayanan rekan-rekan saya, teman-teman saya selama kita acara ini, saya dengan seluruh jajaran mohon maaf dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terima kasih Dirgahayu Kementerian Hukum Pengayoman ke-81, tetap jaya bergerak demi membangun Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia Raya. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi mengucapkan pada Bapak Kepala Kantor Wilayah, para pimpinan tinggi, dan juga seluruh Bapak Ibu tamu undangan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan paling meriah, dan selamat menikmati kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu, silakan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu semuanya, dan mohon permaklumannya Bapak Ibu, karena peringatan Hari Pengayoman tahun 2026 ini kami adakan sesederhana mungkin sebagai bentuk keprihatinan kita kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Pulau Flores. Oleh karena itu, meskipun dengan